warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Insan Amanah, Ibu Dr. Suhadini Nurhayati MPD. Yang saya hormati dan saya takdimi pemateri kita hari ini, Al-Mukarram Bapak Aroma Legendaris SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Insan Amanah yang selalu dirahmati Allah, dan juga anak-anakku sekalian, putra-putri SMP Insan Amanah yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan pagi ini dalam ayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Nah, anak-anakku hadirin yang berbahagia, sebelum dimulainya acara pagi ini, perkenankan saya membacakan susunan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan kita ikuti bersama-sama. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat tausiah, acara yang kelima tanya jawab, dan acara yang kelima kuis interaktif, dan akan ditutup oleh doa. Nah, hadirin, sebelum kita menginjak acara selanjutnya, marilah kita buka acara Isra Mi'raj ini dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah, dengan harapan semoga kegiatan yang akan kita laksanakan pagi ini berjalan dengan lancar, dengan harapan mendapat hidayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah, menginjak acara yang selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Aisyah dari kelas 7A dan sari tilawah oleh Ananda Evelyn dari kelas 7B. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ananda Aisyah dan Ananda Evelyn yang telah membawakan ayat suci Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
menginjak acara ketiga, yakni karena sambutan Ibu Kepala masih ada halangan, jadi kita langsungkan acara ke berikutnya, yakni acara inti, yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustadz Aroma Legendaris, Bapak Aroma Legendaris SPD. Oleh karena itu, marilah kita simak dengan baik. Ya, dengan harapan semoga dari tausiah ini kita mendapat hidayah dan keberkahan dari Allah. Dan juga silakan anak-anak mempersiapkan alat tulisnya. Ya, baiklah kepada Al-Mukarram, Bapak Aroma Legendaris SPD dipersilahkan. Terima kasih Ustazah Vina. Kalau disebut Al-Mukarram saya rasa berlebihan gitu. Al-Mukarram, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Ibu Kepala SD Istana Mana ataupun yang mewakili, Bapak Ibu guru semuanya serta anak-anakku semuanya yang saya banggakan, alhamdulillah. Alhamdulillah sepatutnya kita ucapkan di lisan kita pada pagi yang cerah ini, karena kita jarang sekali mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah sampai detik ini. Nikmat berupa kesehatan, nikmat umur, dan lain sebagainya yang jarang kita syukuri. Nah, semoga kita semuanya tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap kita haturkan. Sholawat dan salam semoga tetap membasahi lisan kita, tetap membasahi bibir kita. Kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan nanti di akhir zaman kita mendapatkan syafaat beliau. Tidak ada syafaat lain. Tidak ada yang menolong kita di hari akhir kecuali pertolongan dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita juga berharap akhlak kita meniru akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah anakku semuanya, mungkin kita agak sedikit bosan ya, apalagi sudah SMP, apalagi sudah anak usia SMP. Waduh Pak, Isra Mi'raj mana, kok cerita mana, kisahnya tetap lagi dan seperti itu. Nah, betul nggak? Semoga tidak bosan ya. Anak-anakku semuanya, dalam memaknai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai landasan yang menuju generasi tangguh dan berakhlakul mulia, kita coba memaknai apa sih Isra Mi'raj itu sendiri. Mungkin kalian udah hafal karena udah dari TK sampai SMP diceritain kisahnya Isra Mi'raj itu apa. Udah hafal perjalanannya Nabi, apa wes pokoknya. Nah, kita coba melihat dari sisi yang berbeda. Seperti apa sisi yang berbeda? Oke, izinkan para Rama untuk share screen. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena langsung jawab. Kata Rasulullah, kalau mendengarkan nama saya nggak dijawab dengan sholawat adalah orang yang paling pelit di dunia. Itu kata Rasulullah. Nah, semuanya, oke, next.
Jadi mulai sekarang ketika mendengar nama Nabi Muhammad, kita jawab dengan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi, gitu aja. Oke. Latar belakang. Wah, ini kayak masa-masa kuliah ya Bu Vina, ya, ada latar belakang permasalahan ini. Latar belakang, kenapa sih kok harus ada Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Ada yang tempe? Ada Nabi yang Muhammad siomay? menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peristiwanya. Tapi kenapa sebelum itu? Kenapa sih Nabi kok harus disuruh Isra Mi'raj? Kenapa sih Nabi kok harus menerima wahyu 5 waktu itu? Ya. Ada yang tahu nggak? Untuk mempermudah dakwah, Pak. Mempermudah dakwah. Oke, ada yang lain? Bagus sekali jawabannya. Ada yang lain? Kenapa sih kok Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Kok nabi-nabi yang lain kok nggak Isra Mi'raj? Kenapa kok Nabi Muhammad aja? Untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu peristiwanya. Kenapa kau harus bertemu dengan Allah? Pak Rama juga pengen loh. Kalau Pak Rama sekarang belum pingin sih, karena kalau ingin bertemu dengan Allah kita harus mati dulu anak-anak. Begitu, Pak. Tapi kalau Isra Mi'raj ini perjalanan dengan ruh serta jasadnya bertemu dengan zatnya Allah. Oke, next. Bu Vina, nanti kalau Pak Rama kelamaan tolong diingatkan ya. Pak Rama kesuwen kulhuai gitu. Oke. Latar belakang di dunia ini merupakan tahun kesedihan anak-anak. Amul Husni. Karena Nabi Muhammad mengalami beberapa peristiwa yang menyedihkan. Wafatnya paman Nabi Muhammad. Walaupun pamannya bukan orang Islam, orang kafir ini, tapi selalu membela dakwahnya Nabi Muhammad. Bayangkan kita dakwah di tengah-tengah yang bukan Muslim. Bagaimana? Otomatis ciut nyali kita. Tapi ini pamannya Nabi walaupun bukan Muslim tetap membela Nabi Muhammad. Dan Khadijah, istri tercinta. Kalian belum pernah menikah dan gak tahu rasanya kehilangan orang yang dicintai. Wah, Cie Pak Rama. Khadijah merupakan istri tercinta. Dan ketika Nabi menikahi Khadijah, belum punya istri yang lain. Baru ketika Khadijah meninggal, Nabi menikah dengan yang lain. Ini istri tercintanya Nabi. Mungkin dari kalian sudah ada yang kehilangan ayah atau bundanya. Pak Rama juga. Bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Pemboikotan oleh kaum kafir Quraisy, gak boleh dagang dengan orang Islam. Beras gak boleh masuk, minyak langka kayak sekarang gak boleh masuk kepada orang Islam. Minyak goreng langka, gimana caranya goreng telur? Kalau gak ada minyak goreng, masa pakai pasir? Ya kalau keropok bisa. Ya kan? Kalau kita nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, bayangkan Kota Malang diboikot, diblokade, nggak ada barang yang masuk, lama-lama kan stok kita kan akan habis. Kayak kemarin awal-awal pandemi, susu beruang stoknya habis rebutan, waduh belayang. Semua vitamin, semua hand sanitizer habis, ludes juga. Bayangkan kalau diboikot terus menerus, otomatis kaum muslim, orang-orang yang sudah memeluk Islam akan kelaparan dan mati satu persatu. Berikutnya teror, siksaan dan hujatan yang tiada henti kepada umat Islam. Bukan hanya diteror lewat WA, enggak ya, dulu enggak ada WA. Disiksa juga sampai meregang nyawa dan hujatannya tidak henti. Ini merupakan kondisi umat Islam pada tahun kesedihan itu. Ini menjadi pikiran Nabi Muhammad anak-anak. Wow. Ya, bentar Pak Rama mute dulu Mas Ryukan. Kalau latar belakang di akhirat, nah ini yang belum pernah mungkin kita dengar. Itu yang di dunia yang dialami Nabi Muhammad. Kalau di akhirat ada peperangan debat pendapat. Dalam kitab Dzurratun Nasihin halaman 117, langit dan bumi itu berdebat anak-anak. Mohon maaf Pak Rama agak tekstual ya di sini ya, biar kalian tahu. Biar semua dapat hadiah. Langit dan bumi berdebat. Aku lebih baik darimu, kata bumi. Karena Allah telah menghiasiku dengan hamparan pulau lautan. Jelas itu semuanya ada di bumi. Langit gak mau kalah.
Aku juga lebih baik dari kamu, bumi. Matahari, bulan, bintang, falak, burj, arsh, kursi Allah juga ada di langit. Bumi debat lagi. Ya ogah ta. Wong Ka'bah ada di saya kok. Diziarahi orang seluruh dunia. Rasul, ulama, hukama, dan para pembesar juga ada di bumi. Gak mungkin ada di langit. Jelas. Gak ada yang namanya ulama atau bisa terbang kayak burung gitu. Langit juga gak mau kalah. Di saya ada Baitul Makmur. Alam di akhirat sana namanya Baitul Makmur. Yang semuanya nasib manusia ditulis. Jodoh, rezeki, umur ditulis di sana. Yang semuanya penduduk langit. Malaikat tawaf di Baitul Makmur. Surga juga ada padaku. Arwah-arwah para nabi, ulama, ilmunya juga ada padaku. Nah, seperti itu. Bumi gak mau kalah lagi. Pemimpin para rasul itu juga ada di saya loh. Pemimpin para rasul, manusia yang paling mulia di awal sampai akhir dalam kehidupan sejarah alam semesta. Dan penutup para nabi, Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, berada padaku. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika menjawab ini, maka tatkala ini langit langsung membungkam mulutnya, diam, nggak punya bantahan lagi. Nggak ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Karena alam semesta ini juga diciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Nurnya Nabi Muhammad yang pertama kali diciptakan. Kemudian diciptakan yang lain-lain, baru alam semesta. Langitnya wadul, mengadu kepada Allah, ya Allah, gimana toh? Sampean itu kan maha mengabulkan. Tolong Nabi Muhammad naikkan kepada langit, naikkan kepadaku. Nah, sehingga ini menjadi salah satu menjadi faktor Nabi di Isra Mi'rajkan. Maka Allah mengabulkan permintaan langit pada malam 27 Rajab ketika malam peristiwa Isra Mi'raj terjadi bersama malaikat Jibril. Ambillah buraq sebagai kendaraan Nabi. Nah, Jibril ke surga untuk ngambil buraq. Nah, ternyata di surga itu anak-anak ada 40.000 buraq. Buraq itu nggak hanya satu ya ternyata ya, banyak ternyata 40.000 buraq yang sedang makan rumput di surga. Tetapi ada satu buraq yang bercucuran air mata, nangis. Nggak tahu nangisnya buraq kayak apa, yang jelas bukan oek-oek. Jibril bertanya, wahai buraq, ada apa denganmu? Hai buraq, what's up bro, what's wrong with you? Buraq menjawab. Nah, seperti itu. Ya Allah, Jibril, aku telah mendengar seorang hamba yang bernama Muhammad selama 40.000 tahun. Jelas sebelum jauh Nabi Muhammad lahir sudah mendengar nama Muhammad. Dan semenjak itu aku tak butuh makanan dan minuman karena aku telah terbakar api kerinduan cinta kepada Nabi Muhammad SAW hanya dengan mendengar namanya saja. Benar kata orang-orang pepatah, kalau udah cinta, tai atau kotoran pun rasanya coklat, jadi coklat. Nah, cinta itu memang buta, tapi ini beda. Cinta kepada Nabi Muhammad hanya mendengar namanya saja. Aku akan mempertemukanmu. Nah, akhirnya Jibril milih buraq yang lagi nangis itu saking cintanya kepada Nabi. Buraq aja kangen, masa kita gak kangen sama Nabi Muhammad? Akhirnya buraq itu diberikan pelana dan tali ikat, kemudian menjemput Nabi Muhammad. Nah, peristiwa Isra Mi'raj. Nah, itu yang kejadian di akhirat. Sekarang kita kembali lagi. Setelah kita ke akhirat, kita ke dunia. Malam 27 Rajab, Nabi Muhammad bermalam di rumah Hindun bin Abu Thalib, anaknya Abu Thalib. Nah, ngantuk di sana, terlelap. Kemudian terjaga dan mengunjungi Ka'bah. Nabi tertidur di dekat Ka'bah, mengantuk sekali. Dan saat itu malaikat Jibril datang. Datangnya malaikat Jibril itu macam-macam. Ada yang dalam bentuk aslinya, ada yang dalam bentuk menyerupai seorang laki-laki yang ganteng. Tapi ketika Isra Mi'raj ini,
Seingat para ulama, Jibril ini menampakkan wujud aslinya kepada Nabi Muhammad. Jangan bayangkan sekali-kali wujud malaikat sama dengan wujud manusia. Kan selama ini kita mewujudkan malaikat kayak manusia, punya sayap, baju putih, serba putih, sayapnya putih, nanti ada lingkaran di atas kepalanya, bukan gitu. Atau pakai sorban kayak Pak Kiai, bukan, beda. Berbeda sekali dengan wujudnya manusia. Kalau Jibril ini para ulama baca sebuah kitab itu punya 8 sayap. Satu sayap warna hijau terbuat dari batu permata Zabarjud atau apa gitu loh, Zabarjud kalau nggak salah. Satu bentangan sayap antara langit dan bumi. Waduh. Baik, sekarang sudah selesai sayang, kita baca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Oke, ya, Pak Lah. Rani dulu ya. Ah, Oke. Malaikat Jibril membangunkan Nabi Muhammad 3 kali. Mas bangun, bukan ya? Ya Rasulullah bangun, wahai Muhammad bangun. Nah, Nabi Muhammad bangun kaget. Nah, ada Nabi Muhammad dan ada Buraq. Buraq itu seperti itu, yang kalian hafal. Tingginya lebih tinggi daripada khimar atau keledai dan lebih pendek dari bagol atau kuda. Buraq ini memiliki warna seperti putih susu dan memiliki sayap. Banyak versi yang mengatakan bahwa kecepatan buraq lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Kalian udah pandai, udah sampai kecepatan cahaya itu berapa kali? Udah hafal. Ketika Nabi Muhammad mendekati buraq itu tertunduk, dielus, mau dinaikin. Nah, ini Masjidil Haram, tempat Nabi Muhammad dijemput oleh Buraq dan malaikat Jibril. Ini zaman sekarang. Maaf, ini beberapa tahun yang lalu, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang lebih mewah lagi. Kalau dahulu lebih sederhana. Ini namanya Masjidil Haram. Kalian mungkin ada yang pernah ke sana. Ada yang pernah ke sana? Siapa yang pernah ke sana? Kalian ke sana sendiri atau sama orang tuanya? Ternyata anak-anak lagi tidur ya, terima kasih, nggak apa-apa. Nanti kalau kalian ke sana ajak Pak Rama ya, kita ketemu di sana. Oke. Dan semoga kita semuanya bisa ke sana ya, Bapak Ibu guru juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. amin. Nah, ini Masjidil Aqsa. Loh Pak, kok banyak kok nggak emas? Oh, nanti Pak Rama ceritain yang kubah emas itu apa. Ini Masjidil Aqsa. Ini bangunan yang sekarang ya. Kita nggak tahu bangunan zamannya Rasulullah kayak apa. Ini bangunan zaman sekarang yang beberapa dinasti Islam sudah direnovasi. Ya. The journey, perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau zaman dahulu dengan kendaraan zaman dahulu atau unta diperlukan waktu sekitar 2 bulan. Ini menurut versi salah satu ulama. Ini Pak Rama dapatkan dari istrinya Habib Jamal. Sudah maha. Jadi kalau zaman dahulu diperlukan waktu 2 bulan untuk sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem atau Palestina. Dari Mekah ke Palestina 2 bulan pakai unta. Dulu. Kalau sekarang pakai pesawat jet itu 1,5 jam, hampir 2 jam. Kayak Surabaya ke Jakarta lah sekarang. Pakai pesawat. Tapi zaman dahulu beda. Nabi bukan pakai pesawat karena belum dibuat. Pakai kendaraan yang paling canggih dari surga yaitu Buraq. Dan mengalami beberapa peristiwa. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Namanya Isra. Ada 2 kata, Isra dan Mi'raj. Ini Isra dulu. Nah, perjalanan dari Mekah, Masjidil Haram, Ka'bah, ke Masjidil Aqsa, beberapa peristiwa yang istilahnya ghaib, istilah ghaib. Nah, melihat jin ifrit Nabi itu dikejar-kejar sama jin ifrit yang membawa obor anak-anak. Jin ifrit adalah raja dari segala jin, namanya jin ifrit. Ada yang mengatakan jin ifrit ini bukan nama sebuah jin, tapi nama bangsa jin, jenisnya jin, jenisnya jin ifrit. Kalau manusia itu manusia orang Jawa, Sunda, Eropa gitu. Ini raja, golongan raja dari segala raja jin. Kemudian Nabi tanya, Jibril itu siapa? Ngikutin di belakang itu pakai bawa obor tuh. Padahal kan belum
belum Ramadan ya, belum waktunya sahur, bawa obor itu jin ifrit. Ingin mencelakakan Nabi Muhammad. Sehingga Jibril mengajarkan sebuah doa kepada Nabi Muhammad. Nah, karena doa itu jin ifrit terbakar oleh apinya sendiri, oleh obornya sendiri. Nah, nanti bisa di searching, di googling atau googling doa Jibril kepada Nabi Muhammad agar terhindar dari gangguan jin. Nah, kalau misalkan kalian diganggu jin, bisa pakai doa itu. Kemudian Nabi melihat sekelompok orang yang bercocok tanam, langsung panen. Ini orang-orang yang berjihad. Enak kan, cocok tanam, nandur padi langsung cukul, nah, langsung bisa kita makan. Nandur uang langsung tumbuh uang, wah kita makan. Enak. Ini karena orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian Nabi mencium aroma legendaris, maaf bukan, Nabi mencium aroma harum, masyitoh. Nah, Siti Masyitoh. Pak, kisahnya gimana? Aduh, kalau tak ceritain sekarang ini nggak cukup waktunya. Kalian googling sendiri. Tempat makamnya Siti Masyitoh harum sampai sekarang anak-anak, harum sekali karena keteguhan imannya mempertahankan Islam. Suaminya dilempar ke bejana minyak panas, anak pertamanya, anak yang masih bayi dilempar ke minyak paling panas, meninggal semua. Dirinya sendiri dilempar sama Fir'aun karena mempertahankan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Muhammad bertemu orang yang memukulkan kepalanya dipukul sendiri dengan batu atau palu. Kepala itu hancur dan utuh kembali kayak di neraka. Dipukul-pukul sendiri. Kita kalau kepentok meja aja udah mendol ya, sakit ya. Ini dipukul sampai pecah, nggak tahu gimana rasanya. Ini gambaran orang yang meninggalkan sholat wajib. Nah, kalian sudah balik. Wajib hukumnya melaksanakan sholat fardu. Kalau meninggalkan otomatis dihukumi dosa. Ini akibatnya. Kemudian melintasi sekelompok orang yang mengenakan pakaian untuk menutupi kemaluannya dan memakan tumbuhan berduri. Kita aja kalau keseretan duri ikan sakit rasanya, ini makan tumbuhan berduri gimana rasanya ya? Mereka adalah orang yang enggan zakat meski sudah waktunya, udah kaya raya, udah waktunya nggak mau zakat. Nabi juga bertemu dengan orang yang makan daging busuk karena orang-orang yang suka berzina. Ini hati-hati. Nabi juga bertemu dengan sekelompok orang yang berenang di sungai darah, dilempari batu karena makan harta riba. Apa itu harta riba? Harta riba misalnya gini, Pak Rama pinjem uang. Bukan gini aja. Bu Vina pinjem uang ke Pak Rama 100.000. Kemudian Bu Vina mohon, ya udah Pak Rama, saya pinjam 100.000. Kata Pak Rama, ya nggak apa-apa tak kasih 100.000. Tapi dicicil ya Pak Rama, oke. Dicicil nggak apa-apa. Tapi setiap bulan itu nyicilnya 20.000 ya. Selama setahun. Setahun kan 12 bulan. Setiap bulan 20.000. Berapa itu? 240.000 hasilnya. Loh kok lebih banyak Pak Rama? Iya, itu kan ada saya kan cari untung di situ gitu. Nah, jadi akad meminjam sama yang dikembalikan itu ada selisih, ada dua harga di situ, ada dua harga. Pinjamnya 100.000 kok kembalikannya 240.000, itu nggak boleh, namanya riba. Lek basa Jawa ini nganakno duit. Kayak siapa kemarin tuh, Dimas yang kemarin ditangkap tuh bisa menggandakan uang. Nah, ini macam-macam anak-anak bisa dalam bentuk bunga dan lain sebagainya gitu kan. Ada dua harga di situ. Yang disepakati itu nggak boleh, riba namanya. Ini harus hati-hati. Kemudian berjumpa dengan orang yang mengumpulkan kayu bakar, mengikat memanggulnya, tetapi beban kayu bertambah berat. Ini banyak orang yang mengambil banyak tanggungan, kakek utang, makanya ojo utang. Utang nang koperasi, Mbak, utang yo, besok bayari, aja lain. Nabi melintasi orang yang saling mengguntingi lidah dengan bibirnya, dikatakan fitnah. Ada yang suka fitnah, hati-hati. Pak Rama jelek fitnah, padahal aslinya ganteng, itu fitnah, hati-hati. Hati banyak kayak gini. Nabi bertemu dengan kaum yang mencakar kuku dengan tembaga. Orang yang suka mengumpat, suka meso-meso. Ayo siapa yang suka meso? Ini biasanya cowok iki meso-meso iki. Omongannya kotor iki cowok biasa. Dan menyebarkan aib orang lain. Gak oleh. Itu Pak Rama tinggi, kurus, hitam, walaupun kenyataan tapi nggak boleh. Kalau nggak sesuai kenyataan namanya fitnah. Kalau sesuai kenyataan
namanya ghibah. Ngomongin kejelekan orang lain. Ini gak ada benernya pokoknya ngomongin orang lain itu. Kecuali kalau ngomongin kebaikan nggak apa-apa. Kebaikan. Dan ini juga menyebarkan berita hoaks itu juga bahaya. Berjumpa pula dengan wanita yang memakai perhiasan serba indah. Nah, tua renta itu gambarnya nanti di akhir. Oke, para mempercepat karena udah 9:30 ya ternyata. Sesampai di Masjidil Aqsa, Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat menjadi imam. Makmumnya siapa? Ruh-ruh Nabi terdahulu, ruh-ruh para Nabi, semua para Nabi. Nabi itu ada ratusan, Rasul ada 25. Dan menjadi imam juga para malaikat juga ikut sholat di Masjidil Aqsa tadi. Setelah sholat, Nabi diberi 3 gelas yang isinya khomer, susu, dan air putih. Khomer itu minuman yang memabukkan. Nggak harus bir. Bir itu salah satunya. Contohnya banyak. Rasulullah memilih susu yang disebutkan oleh Jibril sebagai memilih fitrah atau agama Islam. Kalau memilih selain susu, umatnya bisa menjadi Nasrani atau Yahudi. Nah, karena Nabi memilih susu. Ya maaf, karena Nabi memilih selain susu, akibatnya nanti seperti itu. Karena Nabi memilih susu, memilih fitrah atau agama Islam. Ini Masjidil Aqsa yang sekarang diperebutkan oleh umat Islam, Yahudi, dan Nasrani. Ada 3 agama samawi di sana. Ini merupakan tempat suci 3 agama. Islam, Yahudi, Nasrani. Pak, bukan Bani Israel lah. Bani Israel itu negaranya, agamanya Yahudi. Nah ini pembagiannya. Pemukiman Yahudi, tembok ratapannya di situ ini untuk Yahudi. Masjid Al-Aqsa, Quba Asyakro atau Dome of Rock atau Masjid Umar banyak sebutannya. Dan ini pemukiman Muslim. Nanti di sini pemukiman Nasrani nggak ke foto. Nah, ini Dome of Rock, bukan Masjidil Aqsa. Ini Dome of Rock. Ini lebih bersifat monumen, bukan masjid, monumen. Kenapa monumen? Batu, ada batu. Maksudnya kok batu itu diapain, Pak? Ada yang tahu nggak? Batu ini apa? Tempat pijakannya Nabi Muhammad. Yes. Tempat pijakannya Nabi Muhammad Mi'raj, betul. Nah, ketika Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha. Nah, kalau dulu Nabi itu berbincang dengan Allah, bertemu dengan malaikat, itu biasanya roh. Kalau ini nabinya diangkat, Nabi Muhammad diangkat jasadnya juga. Bahkan kalau kita ke masjid kan, kita sandalnya dilepas apa enggak, anak? Kalau kita ke masjid? Ya harus dilepas toh. Kenapa kok harus dilepas? Kan suci. Najis. Oh iya, najis suci. Kan Nah, ini Nabi kan masih tempat yang suci ya, apalagi Sidratul Muntaha. Untuk bertemu dengan Allah, apa gak sucinya suci. Tapi sandalnya Nabi yang kotor itu juga diangkat oleh Allah. Nah, ini merupakan gambaran siapapun yang melekat dengan Nabi akan diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya sandalnya Nabi itu kan namanya terompah. Kalau di kopiah-kopiah, kalian beli kopiah ada gambarnya kayak telapak sandal, itu sandalnya Nabi, ibaratnya terompah. Maksudnya agar hajat kita terkabulkan. Bertemu dengan berbagai nabi, ruh para nabi terdahulu, langit pertama, Nabi Adam, bapak manusia. Kemudian Nabi Isa dan Yahya di langit kedua, Nabi Yusuf, nabi yang ganteng. Di langit ketiga Nabi Idris. Kalau Nabi Idris ada cerita ini. Nabi Idris ini belum wafat. Nah, tinggalnya di surga karena nggak mau ke dunia lagi. Di langit keempat Nabi Harun yang fasih bicaranya di langit kelima, dan Nabi Musa yang kita sudah terkenal mukjizatnya di langit keenam. Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Sebagian besar para nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Nah, apa itu Sidratul Muntaha? Ini seperti pohon, tapi bukan seperti pohon di dunia. Ini hanya ilustrasi, tidak mewakili sama sekali wujud Sidratul Muntaha. Merupakan ujung alam semesta, yang dimana nama setiap makhluk hidup di alam semesta ini ada di daun-daunnya. Kalau makhluknya mati, daunnya berguguran. Ini Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, Nabi, ruh, jasad, baju, serta sandalnya bertemu dengan Allah, memandang zatnya Allah. Kalau para ulama bilang zat, ya memang benar-benar bertemu dengan Allah.
Nabi Muhammad bertemu dengan Allah tanpa malaikat Jibril. Gak berani. Di Sidratul Muntaha gak ada satupun makhluk hidup, baik dari kalangan para nabi maupun malaikat pun yang berani masuk Sidratul Muntaha dan gak dapat izin dari Allah. Pembesar para malaikat, pemuka para malaikat, senior para malaikat, Jibril pun gak berani masuk ke Sidratul Muntaha dan gak dapat izin dari Allah. Jibril menunggu di luar. Gak berani, hanya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan masuk ke Sidratul Muntaha dan beliau menerima sholat 50 rakaat seperti yang kita ketahui dan menjadi 5 rakaat. Karena setelah bertemu Nabi Musa, kalian tahu sendiri kan ceritanya, disuruh mengurangi 5. Waduh Muhammad, kalau umatmu kayak Pak Rama ini sehari 50 rakaat, ini umatmu ini fisiknya nggak sebesar umatku, kata Nabi Musa. Nabi Musa itu tinggi besar, anak umatnya juga. Nabi Muhammad itu umatnya cilik-cilik kayak Pak Rama ini, kayak cengkuru dhuwur gini. Lah kalau sehari 50 rakaat itu dengkulnya Pak Rama itu patah itu nanti itu. Kasihan nanti. Nabi Muhammad menghadap Allah dikurangi lagi 5, 45. Ke Nabi Musa dikurangi lagi, cek kakean 45. Balik maneh dikurangi lagi 40 sehingga ujung-ujungnya jadi 5 rakaat. Kok 5 rakaat, maaf, 5 waktu. Nah, ini para masalah Pak Rama ganti. 5 waktu. Bukan 5 rakaat, tak ganti sekarang. Jadi pada salah persepsi. Ini Pak Rama nggak apa-apa ngantuk-ngantuk soalnya. Mana tadi? 50 kali. Sehingga 5 kali. Nah, 5 kali. Maaf, salah ngetik. Udah didiskon 45, jadi 5 kalau kita nggak kerjakan ya keterlaluan. Apalagi udah balik. Ya, wajib hukumnya. 5 kali, udah diskon. Nah, Nabi Muhammad kembali ke Masjidil Haram. Tempat tidur yang dijadikan tempat Nabi tidur itu masih hangat anak-anak. Nah, setelah menerima sholat 5 waktu tadi, kembali ke Ka'bah, tempat tidur itu masih hangat, seakan-akan baru saja ditinggalkan. Dan orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah sahabatnya Abu Bakar, sehingga mendapatkan gelar Asy-Siddiq atau yang benar. Nah, ini sejarah gelarnya Asy-Siddiq. Abu Bakar itu sahabat senior, orang yang paling percaya perkataannya Nabi dan orang yang pertama kali mempercayai Isra Mi'raj. Kalau zaman dulu gak mungkin. Masa semalam aja bisa keluar negeri balik mana? Kalau zaman sekarang mungkin karena ada pesawat. Zaman dulu nggak ada pesawat. Kalau pakai unta 2 bulan. Nah ini sebelum subuh udah balik lagi nih Nabi Muhammad. Orang-orang nggak percaya orang mungkin. Bahkan orang Islam pun ada yang nggak percaya. Ini hanya keimanan yang bisa membuat kita percaya. Kalau pakai logika otak kita pecah, nggak nutut otak kita. Otak manusia itu terbatas, nggak nutut. Nah, apa amalan hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini anak-anak? Yang pertama membaca doa ketika bulan masuk Rajab. Ini sudah hafal kan? SMP harus hafal, apalagi SMP Insan Aman harus hafal doa ini. Kalau nggak hafal bahaya. Nanti sama Bu Endah dikembalikan ke SD nggak hafal doa ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jangan keliru Allahumma barik lana. Doa mau makan. Nah, blind. Ini juga biasa dibuat pujian dilanggar pakai lagu. Memperbanyak ibadah zikir doa kepada Allah pada siang dan malam hari dalam bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab itu bulannya kita menanam amal-amalan kita. Sya'ban, ngurumat itu apa ya? Memelihara amal-amalan kita. Ramadan waktunya kita panen. Nanti di akhir kemenangan kita akan panen Idul Fitri. Seperti itu. Kemudian mengamalkan mengamalkan doa dari Ali bin Abi Thalib atau Syekh Abdul Qadir Jailani ataupun ulama-ulama yang lainnya. Ada doa khusus ketika malam Isra Mi'raj, malam 27 Rajab. Hikmahnya apa? Bukti Allah menyayangi hambanya. Nabi Muhammad disayangi. Nah, itu hikmahnya. Kemudian 2, keimanan meningkat setelah cobaan. Jelas, cobaan ujian hanya berlaku kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah.
Kebanyakan kita kan ketika kita nggak bisa membedakan antara musibah dan cobaan. Kalau musibah itu untuk orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa, bisa musibah atau azab, nah gitu. Kemudian memperbaiki kualitas sholat. Kita udah tahu sejarahnya sholat, awalnya 50 kali menjadi 5 kali, 50 waktu menjadi 5 waktu. Kita harus memperbaiki sholat kita, karena kalau sholatnya bagus, sholatnya benar, otomatis akan berpengaruh kepada perilaku kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Loh Pak, itu udah sholat tapi kok berbuat keji, suka jalin temen, oh berarti ada yang nggak salah. Nah, ada yang salah dengan sholatnya. Asal sholat biasanya. Terjadi di malam hari. Hikmahnya, maksudnya apa? Sepertiga malam adalah waktu yang baik untuk berdoa. Sering-sering bangun malam untuk sholat ya. Dan mempercayai kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Bahwa manusia itu sangat kecil anak-anak dibandingkan kekuasaan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan sekali lagi ini menguji keimanan kita untuk percaya kepada kekuasaan Allah. Manusia itu nggak ada apa-apanya. Nah, semoga kita dapat memperbaiki sholat kita. Yang awalnya bolong-bolong menjadi 5 waktu. Yang awalnya akhir waktu menjadi awal waktu. Sehingga akhlakul karimah melekat pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Itu dari Pak Rama. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Semoga gak ngantuk. Yang ngantuk silakan cuci muka. Kalau cuci muka masih ngantuk, silakan cuci baju biar gak ngantuk. Oke, Kita minum kopi ya biar gak ngantuk. Walafu minkum, para mahiri. Saya kembalikan ke Bu Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Ustadz Pak Rama yang telah memberikan materi yang cukup gamblang hari ini ya nak ya. Baiklah Ibu, buka sesi pertanyaan, hanya 3 penanya saja. Silahkan bagi anak-anak yang mau tanya, Ibu tampung dulu sebelum dijawab. Ada? Yuk, angkat tangan. Nggak ada? Ayo yang mau tanya. Nggak apa-apa, bisa chat kalau malu-malu. Iya, kalau malu ngomong bisa di chat, nak. Bagaimana? Anak-anakku sekalian, nggak ada yang tanya? Nah, materinya berarti udah jelas banget, Pak. Ya, baiklah, karena nggak ada pertanyaan, untuk acara selanjutnya, yakni doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Bapak Ar-Rahman Legendaris. Kepadanya, saya persilahkan. Mohon maaf, apa saya bisa bergabung sebentar ya sebelum Oh iya, diakhiri? ini ada Bu Dini, Bu Vina. Iya, baik Bu Dini. Silahkan. Monggo sambutan. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf Bu Vina, saya tadi saya masuk untuk menyampaikan sebelum diakhiri doa tadi. Nggih, sebelumnya saya mohon maaf karena Bu Dini datang terlambat. Tadi Bu Dini sudah menyampaikan kalau hari ini tadi bersamaan dengan Zoom bersama Dinas Pendidikan, dan insya Allah Bu Dini tetap masuk gitu ya untuk melihat dan mengikuti peringatan Isra Mi'raj ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada kalian yang sudah mengikuti kegiatan ini tanpa menutup video, jadi masih tampak wajahnya gitu ya. Dan terima kasih juga sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Rama tadi.
begitu Bu Dini tadi masuk ke Zoom, waduh Bu Dini jadi ngeri-ngeri gimana gitu ya. Tadi karena Pak Rama tadi cerita tentang bagaimana Nabi itu diperlihatkan oleh Allah isi dari neraka. Dan itu bukan cerita fiktif ya anak-anak ya. Itu adalah cerita yang memang betul-betul ada. Jadi kalau misalkan ada yang menganggap bahwa Pak Rama itu cerita bohongan mungkin gitu ya. Cerita Nabi itu adalah cerita fiksi, salah besar itu dan dosa besar. Ya, nah apa yang kita dengar dari Pak Rama itu kita yakini sebagai sesuatu yang benar, bahwa apa yang kita tanam di dunia ini, insya Allah akan kita petik nanti. Bisa dipetik di dunia dengan mendapat kebaikan pula kalau kita berbuat kebaikan, dan nanti pada saatnya kita akan mendapatkan pahala pada saatnya nanti. Tapi kalau kita menanam keburukan ya otomatis yang kita panen pasti juga keburukan. Mungkin kita akan mendapatkan keburukan di dunia, dan yang pasti kita juga akan mendapat balasan kelak pada saatnya nanti. Sekarang katanya Pak Rama tadi, makanya kita hindari ya anak-anak yang namanya fitnah, ghibah dan sebagainya itu, termasuk berprasangka buruk dan sebagainya itu, karena nantinya semua itu akan kita perhitungkan ya. Di sini mungkin nggak tahu karena masing-masing mungkin menyimpan banyak rahasia, tapi nanti pada saatnya kelak, pada saat kita dihisab, mulut kita nggak bisa bicara, tapi tangan, kaki, dan semuanya anggota tubuh kita yang berbicara, dan semuanya akan terlihat. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Rama tadi betul-betul membuat saya ya khususnya, semoga juga kalian ya anak-anak ya, semakin yakin bahwa kebesaran Allah itu luar biasa anak-anak, terutama di masa pandemi ini. Di Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Dalam waktu semalam. Sekarang saja manusia itu bikin jet, bikin pesawat jet, tidak ada yang secepat itu sampai sekarang. Secanggih apapun manusia. Tapi Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar. Apapun itu bisa terjadi kalau Allah berkehendak. Nah, dan disitulah Nabi Muhammad menerima perintah untuk sholat tadi katanya Pak Rama. Berapa tadi pertama sholat itu? 50 lebih ya rakaat ya. Sekarang menjadi 5 waktu ya. Sholatnya menjadi 5 waktu dan ada 17 rakaat. Nah, terbagi dalam 5 waktu. Pada konteks di pandemi ini anak-anak, kita kembalikan lagi makna dari Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Pak Rama tadi. Pada zaman Nabi saja, Nabi yang sudah dijamin masuk surga saja menerima cobaan yang begitu berat. Ya, menerima cobaan yang begitu berat. Dari sisi itu Allah ingin melihat bagaimana ketakwaan Nabi. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga saja ketakwaannya masih diuji, apalagi kita. Manusia yang berlumur dosa ya. Maka di era pandemi ini semua yang datang sebelum tahun 2020 dan semua yang datang setelah tahun 2020 itu ada perbedaan. Perbedaannya seperti bumi dan langit. Kita nggak boleh sekolah, nggak boleh dekat-dekat, kemana-mana pakai masker. Di awal memang itu sebel sekali ya. Bentar-bentar cuci tangan, sebentar-bentar semprot-semprot, jaga kondisi, bla 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 dan sebagainya. Pokoknya nggak bisa seperti dulu. Ini kalau orang yang nggak punya iman, nggak percaya dengan Allah, pasti frustasi. Kalau frustasi pasti putus asa. Kalau putus asa, arahnya pasti macam-macam. Ada yang bunuh diri dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Tapi sebagai makhluk Allah, sebagai Muslim, anak-anakku yang solih-solihah, tentunya kita menyadari ini semua kehendak Allah. Mau kita mengeluh setiap hari selama 24 jam, tidak akan mengubah kondisi. Justru akan mengikis iman kita. Karena iman kita itu akan terkikis dengan kita banyak keluhan. Dengan banyak keluhan berarti kita nggak percaya dengan Allah. Semua yang datang ini karena Allah. Kita nggak bisa sekolah setelah tatap muka, ya kita harus menutup diri ya. Kalau dulu kita bisa berteman, bisa gandengan, bisa rangkulan sama teman, bisa main sepuasnya, tapi sekarang tidak bisa. Semuanya dibatasi, semuanya dibatasi. Ya, dengan kondisi yang seperti ini, anak-anakku, marilah kita tetap
mempertinggi iman kita, mengurangi keluhan, memperbanyak bersyukur. Kalian bersyukur sampai hari ini masih bisa sekolah walaupun secara virtual, makan juga masih bisa ya 3 kali sehari. Bahkan mungkin orang tua kalian memanjakan kalian ya kalau misalkan mau makan ya apa aja ada. Kalau nggak mau tinggal GoFood mungkin seperti itu. Kemudian baju juga tinggal pakai gitu ya. Kemudian air tersedia ya kan. Bernafas juga oksigen gratis ya. Itu kalau beli mahal loh anak di rumah sakit dan sekarang mulai jadi barang langka. Kalau yang sakit pengen beli oksigen itu mahal itu dan harus cari ke sana kemari. Allah itu memberi kita oksigen demikian banyak dan gratis semuanya. Untuk mempertinggi rasa syukur kita ya anak-anak, apapun yang ada dan sekarang kalian alami, semoga mempertinggi rasa syukur. Kalau syukurnya bertambah, insya Allah kita jauh dari kufur nikmat. Gitu ya anak-anakku. Tetap semangat anak-anakku kelas 7 dan kelas 8. Tanggal 1 nanti kalian akan mengikuti PTS. Tetap semangat ya untuk mengerjakan PTS. Harus the best. Tampilkan yang terbaik saat PTS. Gitu ya. Semoga kalian semua diberi rahmat oleh Allah. Kita semua juga, doakan kami juga ya anak-anak, semoga tetap sehat. Kalian juga semua keluarga besar SMP Insan Amanah diberi kekuatan lahir batin. Lahirnya kuat, batinnya juga kuat. Sehingga kita bisa melewati masa pandemi ini dengan selamat. Dan insya Allah anak-anak nggak sendiri, kita bersama-sama, ya kita bersama-sama. Bapak Ibu guru membersamai kalian juga, orang tua kalian membersamai kalian juga, orang tua, anak-anak, guru-guru dalam satu sekolah bersinergi menjadi satu kesatuan. Bismillah, ya, insya Allah kita melewati semua ini dengan baik. Dan semoga kita selalu dalam limpahan kasih sayangnya Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya yang datangnya dari apapun itu. Gitu ya anak-anak dari Bu Dini. Terima kasih Bu Enda, Bapak Ibu guru semuanya, juga Pak Rama yang hari ini memberikan tausiah yang luar biasa. Sering-sering ya Pak Rama, karena manusia itu mudah lupa. Sekarang diingatkan, besok lupa lagi. Ya, menit ini diingatkan, menit ke depan sudah lupa lagi. Itulah fitrahnya manusia. Maka harus sering-sering diingatkan dan jangan pernah malas menerima nasihat ya dari orang lain. Siapapun itu yang memberi kamu nasihat, terimalah sebagai sesuatu yang bisa membangun semangatmu. Itu dari Bu Dini, mohon maaf ya. Atas nama sekolah, kami semuanya mohon maaf belum bisa menemui kalian secara tatap muka. Semoga bulan depan kita bisa bertemu secara tatap muka ya nak ya. Tetap semangat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Terima kasih banyak Bu Dini atas paparan yang telah Ibu berikan. Semoga bermanfaat buat kita semua ya anak-anak. Nah, menginjak acara selanjutnya, yakni oleh Ustadz Bapak Aroma Legendaris SPD. Sebelum itu, Ibu mau mengingatkan bahwa nanti setelah doa itu akan ada kuis interaktif ya anak-anak ya. Jadi anak-anak nanti silahkan mengikuti semuanya ya. Kita mengikuti nanti bagi 10 pemenang akan mendapatkan hadiah loh. Nah, ayo, jadi nanti semuanya aktif ya, Nak ya. Nah, baiklah, untuk doa, Ibu persilahkan kepada Bapak Rama. Monggo, Pak, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Vina. Baiklah anak semuanya, Bapak-Ibu semuanya, marilah kita berdoa bersama. Kita meminta kepada Allah, minta yang sungguh-sungguh kepada Allah, karena senjatanya umat Islam yaitu doa. Jangan sekali-kali meremehkan doa. Sebelumnya kita berkirim Fatihah dulu. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukri lahumul Fatihah. ثم إلى جميع الملائكة المقربين وإلى سيدنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أحد يقول ربي الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبي حسن الشاذلي كرامتي وإمام المحذب الإمام الشافعي إمام مالك إمام حنفي الإمام حنبلي وإلى مشايخنا ولأمهاتنا وإلى آبائنا شكرا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Fatihah berikutnya kita khususkan untuk keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang telah diuji sakit oleh Allah. Semoga lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syai'ul Fatihah. Al-Fatihah yang terakhir, semoga segala hajat-hajat kita, keinginan kita, cita-cita kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan ila hajatina wa hajatikum syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن أنجينا من الأمر العزيز وغفر يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل علينا كل عشير بجاه البشير النذير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Terima kasih, acara saya kembalikan lagi ke Bu Vina. Silakan Bu Vina. Nah, terima kasih Pak Rama. Dan untuk acara selanjutnya yakni kuis interaktif ya anak-anak ya. Ibu harap semuanya mengikuti yang linknya akan Ibu share oleh Bu Endah. Baiklah, Ibu berikan kepada Bu Endah. Ibu silakan. Ya, terima kasih Bu Vina. Cek suaranya terdengar dengan jelas? Kelas Bu. Oh ya, terima kasih. Terima kasih anak-anak yang hari ini telah bergabung. Setelah ini nanti Bu Enda akan share link quizzes, silakan dikerjakan. Seperti apa yang sudah pernah kalian kerjakan, link quizzes tersebut akan disetting secara live. Dan nanti 10 tercepat dengan jawaban yang tepat akan mendapatkan ini ya, imbalan, akan mendapatkan hadiah. Selamat satu. Ya, sebentar ya. Bagi yang belum mengisi presensi, silakan mengisi presensi dulu sambil Bu Enda ini ya share. Baik, jangan lupa sebelum gabung tuliskan kelas, kemudian nama lengkap dan nomor presensi jika cukup ya. Kalau nggak cukup, kelas saja dan nama lengkap. Silakan bergabung. Link yang sudah Bu Enda sampaikan bisa dibuka. Semangat anak-anak. Ayo. 7A semangat. Nanti akan Bu Enda beri waktu sekitar maksimal 5 menit ya, maksimal 5 menit. Bu Enda pastikan bahwa semua anak-anak sudah banyak yang bergabung. Ini masih 19 anak. Bu, soalnya ada berapa, Bu? Soalnya ada 15. Oke, sudah 25. Silakan berpartisipasi ya anak-anak. Boleh wali kelas memberi semangat ini.
Oke. Semangatin Ayo kelas 7A semangat. Kelas 7A, 7B, dan kelas 8. Ayo semangat. Ayo kelas 9, 32. kelas 7B, 9. 7B, semangat, semangat. 7B. Ayo kelas Asik. 10, ayo. Kita tunggu sampai 35 ya. 2 orang lagi 7B, ya. 7B. Setelah itu kita mulai ya. 7B. 7A, 7B, kelas 8. Oke, Bunda mulai. Silahkan. Ayo tim hore. Ayo, tim horenya dari kelas 7A, 7B, dan kelas 8. Silakan. Mas Joshua. Ayo yang lainnya, Mbak Rania. Aduh. Masih tertinggi, Mas Ryuken. 7B, 7B, Mbak Kania kelas 8. Ayo, kelas 8, kelas 7A, 7B. Ayo, dapatkan hadiahnya anak-anakku. Ayo. Siapa ini nanti ya yang tertinggi? Ayo Mas Rapli, pertahankan juara satunya, Mbak Alisha. Ayo, Mas Mbak Alisa, Revian, ayo. Mas Danis, ayo. Alhamdulillah, sudah banyak yang gabung. Ayo, ada yang sudah selesai? Ayo Mbak Alisa, Mas Rafli, ayo. Yang lainnya 7A, yuk. Ayo 7A, 7B, 7A, 7B, kelas 8. 7B, kelas 8, kelas 7B. Ya, semangat kelas 8. Semangat kelas 8. Ayo, cepet. Wah, sudah banyak yang benar nih ya jawabannya ya. Ya. Ayo pertahankan Mas Rapli, ini PAI loh. Aduh, Mas Rapli. Kurang 4 soal lagi. Mbak Alisha, Mas Ryuken menyusul. Mas Arya Mada, Mbak Alisha kejar-kejaran ya. Ayo. Ayo Mas Arya, Alisa, ayo. 2 menit lagi. Bunda tutup ya. 2 menit Ayo lagi. Mas Revian, Mbak Raisa, semangat, Mbak Jihan. Ayo. Mbak Jihan. 7A. Ayo, semangat. Oke, baik. Bunda tunggu ya, 2 menit lagi. Ayo, Nak, 7A. Mas Naufal, Alhamdulillah ayo, yang bergabung sudah semangat. banyak ini ya. Mas Sataris, semangat Mas Sataris. Ya, peringkat 1 masih Mas Rafli, Mas Ryuken yang kedua, yang ketiga Mbak Jian, yang keempat Mbak Afifi. Nah, ini kelima dan seterusnya masih terjadi perebutan posisi nih ya. Ada Mbak Aish kelas 7A, Mas Naufal kelas 8, Mbak Kania kelas 8, Mbak Nadia Aska kelas 7A, Mas Revian, Mbak Rania Ataya. Ayo. 1 menit lagi. Ayo. Sampai didapatkan nanti yang sudah 15, 10 anak ya. Nah. Ya, di tertinggi masih Rafli. Waduh, tepuk tangan untuk Mas Rafli, Mas Ryuken, Mbak Jihan. Ayo Mbak Nadia Aska. Ayo. Mas Novel Asmi. Semangat. Mbak Aish, ayo. Nanti 10 peringkat tertinggi akan mendapatkan ini ya, hadiah menarik dari sekolah ya. Silakan ditunggu ya, karena kita PJJ berarti nanti hadiahnya dikirim ya anak-anak ya. Oke, sudah 9 dan 10 anak yang ini ya, hampir benar semuanya. Kita tunggu. Iya. Kayaknya sudah banyak yang selesai ya. Nah, sudah? Oke, kita cek lagi. Ya, 30 detik lagi. Oke, baik. Yang sudah selesai bisa angkat tangan dulu anak-anak, biar kita bisa cek. Yang sudah selesai mengerjakan, waduh, sudah banyak ya. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana? Diakhiri? Setuju? Jangan dulu. Diakhiri saja. Ya, baik. Bunda akan share screen dulu.
Oke, ini sudah ini ya. Baik. Udah ya, jawabannya yang selesai ya. Bu Enda akhiri saja. Kita lihat 10 klasemen yang tertinggi. Bu Enda akhiri ya. Nah, kita lihat bersama. Nah, oke, nanti kita akan lihat. Sebentar. Sebentar. Kita lihat dulu. Hasilnya. Baik, kita akan saksikan bersama siapa yang tertinggi ya. Nah, ini peringkat 1 Mas Rafli, kemudian Mas Ryuken, disusul Mbak Jihan, 3, 4 Mbak Nadia Aska, 5 Mbak Afifi Raisa, 6 Mas Naufal Aza, 7 Mas Naufal Asmi, 8 Mbak Kansa Amira, 9 Mas Danis, dan 10 Mbak Ais. Itu ya pemenangnya ya, anak-anak. Kita beri tepuk tangan virtual kepada pemenang hari ini. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Acara Bu Enda kembalikan ke pembawa acara. Monggo Bu Vina, nanti untuk hadiahnya ditunggu ya. Kita akan buat rilis resmi pemenang kuis hari ini. Selamat untuk semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Enda, anak-anak hebat ya. Subhanallah. Nah, alhamdulillah anak-anak, untuk acara hari ini ya, kita sudah mempelajari banyak banget tentang Isra Mi'raj ya. Yang terutama itu nak ya, perintah sholat. Nah, perintah Allah itu kan banyak banget ya nak ya. Ada zakat, puasa, dan lain-lain. Namun, yang sangat istimewa perintah sholat. Nah, perintah sholat ini langsung dari Allah nak, tanpa melalui malaikat Jibril. Dan itu pada tanggal 27 Rajab. Nah, ini anak ya, jadi istimewanya bulan Rajab itu ya, makanya kita gunakan memperbanyak doa, zikir, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dan juga Ibu pernah bilang bahwa di bulan Rajab ini nak, itu pahala yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan suatu kebaikan satu aja, itu dilipatkan 70 kali lipat. Nah, yang biasanya 7 kali itu dilipatkan 70 lipat ganda. Nah, ini anak ya. Jadi di bulan Rajab ini ya, semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan ya, barokahnya bulan Rajab ini. Nah, alhamdulillah semua acara telah selesai dan saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekhilafan, atas segala kata-kata yang kurang berkenan di hati-hati saudara-saudara sekalian, di hati-hati anak-anak maupun Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Untuk Bapak Ibu guru jangan keluar dulu, guys. Akan ada